Saya sebelum kita ke sesi pertanyaan, yang pertanyaan kalian akan itu-itu saja, saya kembali ke Mbak Yu dulu. Mbak Yu, kita sering sekali mendapat wejangan dalam pernikahan itu, pilihlah jodoh karena hartanya, karena keturunannya, karena rupa atau kecantikannya, dan agamanya. Sering dengar, sudah dengar semua kan ya? Ada yang nggak pernah dengar? Pasti pernah dengar semua. Yang saya penasaran, kenapa di sana ada harta? Dan bagaimana menafsirkan itu? Sebetulnya ini kata-kata diberikan untuk pihak laki-laki atau perempuan? Gitu. Jadi skala prioritas dalam memilih pasangan itu diberikan, itu hadisnya untuk laki-laki, tapi sebetulnya perempuan juga boleh punya syarat apabila dia mau memiliki kriteria tertentu dari calon suami. Dan itu diperbolehkan, nggak apa-apa, nggak masalah. Saya pun sebelum menikah dengan beliau, karena pada saat itu memang di kultur saya, menikahnya cukup muda-muda. Kemudian saya punya pemahaman sendiri bahwa, wah saya kalau terlalu muda sepertinya kayak melihat yang sudah-sudah itu kan, sepertinya kayaknya nanti dulu deh saya mau lebih punya kematangan emosional dulu, yang akhirnya bertemu dengan beliau di saat kita sudah sama-sama paling tidak 80% selesai dengan diri sendiri. Salah satunya adalah tahu kebutuhan diri. Kebutuhan saya, kurangnya saya di mana, lebihnya saya di mana, kira-kira pasangan seperti apa yang saya butuhkan. Itu jadi saya tahu sebelum menikah. Saya ini perempuan yang terbiasa berpendapat. Saya perempuan dulunya itu biasa ikut musyawarah di pondok pesantren membahas suatu problematika. Kemudian sehingga saya ini perempuan yang cukup kritis dan saya perempuan yang berani untuk menyuarakan apa yang saya anggap penting dan apa yang tidak bisa saya toleransi. Berarti saya nggak cocok dengan laki-laki yang patriarki gitu. Saya nggak cocok dengan laki-laki yang mengharapkan penghormatan dalam pernikahan itu adalah ketundukan mutlak. Saya nggak cocok gini. Wah, berarti saya nggak bisa. Sehingga saya bukan cari ya pada saat itu, datang sendiri. Cuman saya yakin, karena kan jodoh sudah ditentukan. Upayanya adalah dengan memperbaiki kualitas diri. Jadi saya tidak perlu menjajakan diri. Saya yakin kepada Allah bahwa nanti akan didatangkan entah bagaimana caranya. Yang penting saya adalah memiliki kualitas diri yang optimal. Saya mencoba untuk bermanfaat sebaik yang saya bisa. Tiba-tiba datanglah laki-laki yang ini. Kayak nggak ikhlas gitu ya. Kemudian waktu itu sebelum beliau sudah menyampaikan maksud dan tujuannya gitu ketika datang. Tapi kan saya nanya dulu, jangan tahu saya dari mana gitu, saya tanya. Kemudian jangan cari istri yang seperti apa. Siapa tahu saya bukan orang yang cocok gitu buat jenengan. Mau nikahnya itu karena apa? Nyarinya tuh karena apa gitu. Kemudian saya punya syarat beberapa dan beliau oke semua. Syarat-syarat yang saya anggap prinsip ya. Karena pernikahan itu kan pasti ada, yang kita cari adalah satu frekuensi, tapi pasti ada perbedaannya gitu. Seperti contoh, secara prinsip saya dan beliau itu sudah satu visi misi. Cuman ternyata jokesnya nggak nyambung. Karena kita beda generasi. Beliau tuh jokesnya garing bener bapak-bapak. Jadi follow Instagramnya yang ngelawas-lawas itu loh. Terus hobinya tuh dengerin musik Sheila on Seven kayak gitu-gitu. Kan kita ya oke, bagus lagunya. Cuman kan kita lebih seneng yang lebih kekinian gitu. Hal-hal seperti itu. Jadi ada yang sama, tapi juga pasti ada perbedaan. Tapi pastikan perbedaan itu bukan hal prinsip. Bukan perbedaan yang sifatnya fatal gitu. Seperti misalkan perbedaan visi dan misi. Atau misalkan banyak hal perbedaan, terutama juga perbedaan keyakinan gitu. Kamu yakin, dia nggak yakin. Kadang-kadang dia lebih nggak yakin lagi. Nah, jadi memang pilihlah seseorang yang memilih kamu gitu. Itu paling penting. Sebelum ada yang memilih kamu, pilihlah dirimu sendiri. Sebentar, Tepuk tangan dulu. Nanti lanjut lagi. Oke. Kemudian tadi skala prioritas dalam memilih pasangan. Sebetulnya di dalam Al-Quran tadi sudah disinggung ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki itu memang lebih diberikan qawwamuna, kekuatan lebih dibanding perempuan.
kekuatan untuk memprovide, untuk memenuhi tanggung jawab. Dan perempuan ini berhak untuk mendapatkan nafkah, mendapatkan penghidupan. Nah, di sini adalah bentuk keadilan. Karena apa? Karena memang seorang laki-laki, saya nih seorang istri, kita baru menikah dan saya memahami. Beliau itu ketika memberikan sesuatu kepada istri dan anaknya, mampu untuk menjadi seorang provider bagi istri dan anaknya, disitulah letak kebanggaan tertinggi. Jadi beliau itu merasa bahwa, wah saya itu cukup baik gitu, saya itu cukup menjadi seorang suami yang baik, yang layak, dan saya itu adalah suami yang bisa memenuhi segala kebutuhan anak dan istri saya. Tetapi perempuan ini, semandiri-mandirinya perempuan, pasti pengen dikasih, ya nggak? Karena kita tercipta bukan untuk menjadi tulang punggung, tapi jadi tulang rusuk. Dan tulang tulung kadang-kadang. Nah, terkadang yang dibutuhkan oleh perempuan itu terkadang bukan seberapa banyak nominal yang dimiliki suami, tapi bagaimana seorang suami itu punya mental penyedia. Saya memandang di sini bukan hanya dari materi ya, kalau saya pribadi. Bagaimana cara beliau itu bisa menenangkan diri saya ketika misalkan saya sedang cukup emosional. Dalam mengatasi konflik, beliau itu tidak pernah menyalahkan saya, beliau tidak pernah membentak saya, beliau tidak pernah melakukan hal-hal yang atau mengatakan hal-hal yang menyakiti hati saya. Itu merupakan sebuah kedewasaan yang luar biasa yang dimiliki oleh suami saya gitu. Dan itu sesuatu yang sangat saya syukuri. Dan saya pikir-pikir apa ya penyebabnya kok bisa sangat matang begini gitu. Meskipun saya ngereok dan tantrum seperti apa, beliau itu tetap chill, tetap tenang, kemudian kembali memeluk saya kalau misalkan memang masalahnya sudah selesai gitu kan. Ternyata apa? Masalahnya ternyata beliau menikah ketika sudah tua gitu. Umur juga yang nentuin ya. Iya, jadi umur itu kan kurang lebih menentukan usia mental seseorang. Oh ya, age just a number gitu. Iya, tapi kan beliau awet muda lah. Tapi dari situ saya mengerti, oh iya, kenapa menikah itu harus menunggu siap. Karena persiapan itu kan butuh waktu, dan waktu itu bisa memanjangkan usia kita. Saat seseorang menikah di usia yang cukup matang, dari situlah dia akan mampu menghalau segala badai di dalam pernikahan, terutama untuk laki-laki gitu. Jadi perempuan kalau misalkan mau dapat laki-laki yang bisa mengayomi, mungkin tipsnya sama ya, carilah yang lebih tua gitu. Tua secara mental, usia mentalnya lebih tua, dewasa gitu. Karena banyak orang yang sudah tua tapi belum dewasa juga ada. Karena kedewasaan itu kan bukan ditentukan usia, tapi ditentukan oleh pengalaman hidup. Nah, beliau sepertinya hidupnya pahit sebelumnya. Enggak. Kopi aja yang pahit, beliau manis.